Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan materi kekuasaan dan kewenangan dalam kepemimpinan pendidikan. Perkenalkan, nama saya Rosa Widya Suti dengan NIM 1806532 dan rekan saya Fitriani Puspita Dewi dengan NIM 1806425 dan rekan saya Reza Farah dengan NIM 1808248. Kepada Tereza dipersilahkan. Ya, yang pertama yaitu pengertian kekuasaan. Kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi. Kekuasaan seringkali dipengaruhi oleh politik, karena pada realitanya kekuasaan itu akan mendominasi dari pihak satu ke pihak lainnya yang lebih berkuasa. Dengan demikian, kekuasaan juga dapat diartikan kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain, baik secara langsung maupun tidak, untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh orang yang bersangkutan. Lanjut. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk kekuasaan. Yang pertama yaitu paksaan. Dari sisi orangnya yang mempunyai kekuasaan, kemampuan untuk menghukum atau memperlakukan seseorang yang tidak melakukan perintahnya. Yang kedua yaitu imbalan. Sesuatu yang dinamakan imbalan atau bukan tergantung pada keseluruhan pengaruh terhadap perilaku pegawai. Jika kinerja seorang pegawai diikuti oleh sesuatu dan kinerja lebih sering terjadi di saat kemudian setelah sesuatu, maka sesuatu tersebut disebut imbalan. Yang ketiga yaitu sah atau resmi, yaitu upaya untuk membedakan antara cara-cara yang dapat dibenarkan dengan yang tidak dapat dibenarkan. Tidak ada campur tangan orang lain dan memberikan oleh seseorang. Yang keempat yaitu pakar atau keahlian. Nah, ahli secara lebih umum adalah orang yang luas pengetahuan atau kemampuan berdasarkan penelitian, pengalaman, atau pekerjaan dan dalam bidang studi tertentu. Yang kelima yaitu kekuasaan rujukan. Kekuasaan rujukan yaitu kekuasaan yang timbul karena karisma, karakteristik individu, keteladanan, atau kepribadian yang menarik. Lanjut. Selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Teh Fitri. Nah, selanjutnya yaitu ada pengertian kewenangan. Kewenangan merupakan hak yang dimiliki pemimpin atau penjabat tertentu untuk mengambil suatu keputusan, melakukan tindakan, atau meninggalkan suatu tindakan. Lanjut. Nah, wewenang juga dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu ada wewenang hukum, yang artinya wewenang yang dimiliki oleh seseorang untuk menegakkan hukum, mewakili, dan bertindak atas nama organisasi. Yang selanjutnya ada wewenang teknis, yaitu seseorang yang dianggap pakar pada suatu hal. Selanjutnya ada wewenang berkuasa, sumber utama yang berhak melakukan suatu tindakan. Belum. Nah, yang selanjutnya ada wewenang operasional. Seseorang diperbolehkan melakukan tindakan tertentu. Next.
Nah, di sini juga ada bentuk-bentuk kewenangan yang dibagi menjadi 3, yaitu pertama ada wewenang karismatik. Nah, wewenang karismatik merupakan wewenang yang didasarkan pada karisma, yang merupakan suatu kemampuan khusus yang melekat pada diri seseorang. Kemampuan mana yang diyakini sebagai pembawaan seseorang sejak lahir. Yang selanjutnya yaitu wewenang tradisional, yaitu kepercayaan serta kehormatan yang diberikan kepada mereka yang mempunyai wewenang tradisional, biasanya mempunyai fungsi yang memberikan ketenangan pada masyarakat, dalam arti bahwa karenanya maka masyarakat selalu mengikatkan dirinya pada tradisi. Yang ketiga ada wewenang rasional, yang juga disebut sebagai wewenang legal, yaitu wewenang yang disandarkan pada sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat. Sistem hukum mana yang dipahamkan sebagai kaidah-kaidah yang telah diakui serta ditaati oleh masyarakat, dan bahkan yang telah diperkuat. Next. Ada juga jenis-jenis wewenang. Nah, jenis-jenis wewenang ini dibagi menjadi 2, yaitu wewenang tidak resmi dan wewenang resmi. Wewenang tidak resmi sifatnya yang spontan, situasional, dan didasarkan pada faktor saling kenal-mengenal, serta di mana wewenang tersebut tidak diterapkan secara sistematis. Wewenang tidak resmi biasanya timbul dalam hubungan-hubungan antara pribadi sifatnya situasional dan sifatnya sangat ditentukan pihak-pihak yang saling berhubungan tadi. Yang kedua yaitu ada wewenang resmi. Wewenang resmi sifatnya sistematis, dapat diperhitungkan dan rasional. Biasanya wewenang ini dapat dijumpai pada kelompok-kelompok besar yang memerlukan aturan tata tertib yang tegas dan bersifat tetap. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh Teresa. Selanjutnya yaitu kekuasaan dalam kepemimpinan pendidikan. Kekuasaan merupakan kondisi dinamis yang dapat berubah sesuai perubahan kondisi dan tindakan-tindakan individu atau kelompok. Dalam pendidikan yaitu kepala sekolah. Kepala sekolah harus memiliki beberapa tipe kekuasaan. Selanjutnya yaitu akan dibawakan oleh saya sendiri. Tipe-tipe kekuasaan dalam pendidikan yaitu kekuasaan legitimasi. Kepatuhan terhadap perintah dan aturan yang sah akan lebih terjadi pada anggota yang mengakui organisasi dan loyal terhadapnya. Kepala sekolah maupun guru yang sangat berperan penting dalam pendidikan harus loyal dalam pekerjaan agar pendidikan berjalan sesuai tujuan. Yang kedua yaitu kekuasaan memberikan penghargaan. Memberikan apresiasi dari seseorang target bahwa agen mempunyai kendali terhadap sumber daya yang penting dan penghargaan yang diinginkan oleh target. Yang ketiga yaitu kekuasaan memaksa. Kekuasaan memaksa ini akan sulit diterapkan karena akan menimbulkan kebencian dan dendam dari para bawahan. Pemimpin seperti ini akan mengakibatkan bawahannya menjadi malas-malasan mengerjakan tugas yang sedang dikerjakan atau tugas yang akan datang. Yang keempat yaitu berdasarkan referensi. Diperoleh dari keinginan orang lain untuk menyenangkan perasaan seseorang yang kepada mereka memiliki perasaan kasih, penghormatan, dan kesetiaan yang kuat. Dan kelima yaitu kekuasaan berdasarkan keahlian. Masalah yang dihadapi oleh target hanya bisa diselesaikan oleh ahli yang dimiliki. Yang keenam yaitu kekuasaan terhadap informasi. Kekuasaan ini melibatkan akses terhadap informasi vital dan kendali atas distribusi informasi kepada orang lain. Dan yang ketujuh yaitu kekuasaan terhadap koneksi. Hubungan kekuasaan dan komunikasi dalam pendidikan adalah sebagai alat dan saran
pikiran, yaitu komunikasi dipakai untuk maksud tertentu seperti memberikan instruksi, memujuk, atau memperoleh kekuasaan. Selanjutnya yaitu kewenangan dalam kepemimpinan dalam pendidikan. Kewenangan pendidikan adalah wewenang yang harus dimiliki seseorang pemimpin untuk memimpin bawahannya dalam usaha mencapai tujuan tertentu. Wewenang pemimpin merupakan hak untuk bertindak atau mempengaruhi tingkah laku orang yang dipimpinnya. Selanjutnya yaitu strategi kewenangan dalam kepemimpinan pendidikan. Yang pertama yaitu para tenaga kependidikan akan bekerja lebih giat apabila kegiatan yang dilakukan menarik dan menyenangkan. Yang kedua yaitu tujuan kegiatan perlu disusun dengan jelas, diinformasikan kepada para tenaga kependidikan sehingga mereka mengetahui tujuan mereka bekerja. Para tenaga kependidikan juga harus dilibatkan dalam menyusun sebuah tujuan. Yang ketiga yaitu para tenaga kependidikan harus selalu diberitahu tentang hasil dari setiap pekerjaannya. Selanjutnya yaitu strategi yang digunakan oleh kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja para guru menurut Mulyasa. Yang pertama yaitu menegakkan kedisiplinan guru. Kepala sekolah juga harus memberikan contoh kedisiplinan kepada para guru. Yang kedua yaitu meningkatkan standar perilaku guru. Yang ketiga yaitu melaksanakan semua peraturan. Di sini juga kepala sekolah harus mengikuti peraturan yang berlaku. Yang keempat yaitu melaksanakan pembinaan kemampuan guru dalam proses pembelajaran. Di sini kepala sekolah harus memberikan pembinaan juga terhadap guru-guru proses pembelajaran yang baik dan benar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.